Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan dan semuanya, jumpa lagi dengan video saya, di mana untuk video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Joko Suharyanto dan saya sendiri Ramdan Hidayat Ma'ruf. Baik, untuk soalnya sendiri adalah saat ini UMKM dan startup berbasis digital menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun tidak semua bisnis layak untuk dijalankan. Penting bagi pengusaha dan investor untuk melakukan studi kelayakan yang menyeluruh sebelum memulai atau mengembangkan usaha. Buatlah kajian atau analisis studi kelayakan bisnis untuk usaha baru atau pengembangan usaha UMKM, startup, food, beverage, e-commerce, edukasi digital, fintech, dan lain-lain. Baik, untuk soalnya sendiri adalah membuat kajian ya, seperti yang tadi disebutkan atau analisa. Dengan kajian analisis dari aspek-aspek yang pertama aspek pasar dan pemasaran, yang kedua aspek teknik dan operasi, dan yang ketiga aspek manajemen dan SDM, 4 aspek keuangan, estimasi modal awal dan sumbernya, yang kelima aspek risiko dan yuridis, dan yang keenam kesimpulan dan rekomendasi. Baik, untuk studi kelayakan bisnis, yaitu saya mengambil tema atau usaha ya berbasis fiktif, yaitu untuk pelatihan edukasi digital berbasis online. Dan profil singkat bisnisnya adalah namanya edukasi muda. Jenisnya edukasi digital berbasis online. Produk atau layanan platform pembelajaran online yang menyediakan kursus dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital bagi anak muda. Alasan pemilihan usaha yang pertama meningkatnya kebutuhan akan keterampilan digital di era digital saat ini. Yang selanjutnya potensi pasar yang besar dan terus berkembang. Dan selanjutnya kesempatan untuk memberikan kontribusi positif pada pendidikan dan pengembangan keterampilan anak muda. Aspek pasar dan pemasaran. Analisis kebutuhan pelanggan. Berdasarkan survei pasar, mayoritas anak muda usia 18-25 tahun membutuhkan keterampilan digital untuk meningkatkan peluang kerja dan karir. Kursus online yang fleksibel dan terjangkau sangat diminati. Kedua, strategi pemasaran. Dan selanjutnya, online, media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, iklan Google, dan email marketing. Offline, kerjasama dengan sekolah dan universitas untuk promosi platform. Marketplace, penjualan kursus melalui platform marketplace edukasi online populer. Lalu dari aspek teknik dan operasi, lokasi dan fasilitas, kantor virtual dan ruang kerja bersama untuk tim pengembangan dan pemasaran. Proses produksi atau pelayanan, pengembangan platform pembelajaran online yang user-friendly dan interaktif. Pembangunan konten kursus oleh tenaga ahli di bidang digital, teknologi atau platform yang digunakan, Learning Management System atau LMS yang digunakan juga ya di Unsia. Lalu untuk mengelola kursus dan pengguna. Teknologi video streaming untuk penyampaian konten. Aspek manajemen dan SDM. Struktur organisasi, CEO bertanggung jawab atas strategi bisnis dan pengembangan. Tim pengembangan mengembangkan platform dan konten. Tim pemasaran mengelola promosi dan penjualan. Kebutuhan tenaga kerja 2-3 orang untuk tim pengembangan, 2 orang untuk tim pemasaran. Lalu peran kepemimpinan dan digital skill. CEO dan tim pengembangan harus memiliki keterampilan digital yang kuat. Tim pemasaran harus memiliki keterampilan pemasaran digital yang baik. Aspek keuangan. Estimasi modal awal 500 juta rupiah, yaitu untuk pengembangan platform pemasaran awal dan operasional. Sumber modalnya investasi dari investor dan atau pinjaman bank. Perkiraan pendapatan penjualan kursus online yaitu 100 juta per bulan tahun pertama, meningkat 20% per tahun. Iklan di platform 20 juta rupiah per bulan. Perkiraan biaya pengembangan dan operasional 50 juta per bulan. Biaya pemasaran 30 juta per bulan. Aspek risiko dan yuridis. Risiko pasar. Persaingan dengan platform edukasi online lain. Risiko hukum, perlindungan hak cipta konten dan kepatuhan terhadap regulasi pendidikan online. Risiko teknologi keterlambatan
pengembangan platform dan masalah teknis, legalitas dan perizinan usaha, pendaftaran badan hukum, perizinan usaha, jasa pendidikan. Kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan analisis, usaha edukasi muda layak untuk dijalankan karena potensi pasar yang besar dan kebutuhan akan keterampilan digital yang terus meningkat. Saran pengembangan. Fokus pada pengembangan konten berkualitas dan peningkatan pengalaman pengguna. Ekspansi ke pasar internasional setelah mapan di pasar domestik. Kerjasama dengan perusahaan untuk menyediakan pelatihan khusus bagi karyawan. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif, edukasi muda dapat menjadi salah satu platform edukasi digital terkemuka di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari tugas untuk studi kelayakan bisnis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.